akan bersama-sama membahas bagaimana dampak hal ini, persepsi ini terhadap ekonomi dan investasi di Indonesia. Pertanyaan pertama mungkin sesuai dengan nomor urut ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini pertanyaannya simpel saja Pak. Tadi kan sudah ada pemaparan dari tim riset kami. Namun sebenarnya sebagai pemantiknya adalah penetapan Ketua KPK Pak Firly Bahuri sebagai tersangka. Saya ingin tanggapan Anda Pak. Substansi dari penegakan hukum itu adalah keadilan. Kalau proses penetapan tersangka, insya Allah nanti akan didorong dengan proses selanjutnya, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan, harus menunjukkan betul substansi dari law enforcement proses itu, mewujudkan keadilan. Dan mudah-mudahan penetapan ini sekaligus bisa dilakukan dengan melakukan bersih-bersih di KPK. Karena ada cukup banyak informasi yang perlu diklarifikasi, dikonfirmasi, dan ditindaklanjuti. Misalnya baru-baru ini Polda Metro Jaya mengatakan masih ada 2 pimpinan lainnya yang diduga terlibat. Ada suap menyuap di dalam KPK sendiri yang banyak diinformasikan kepada publik. Dan juga sebenarnya yang kedua, ini kasus korupsi saja atau juga ada TPPU-nya? Rumah di Kartanegara itu rumahnya siapa sebenarnya? Nah, itu ada pertanyaan kayak gitu, yang kedua. Terus yang ketiga juga yang cukup menarik, sebenarnya KPK itu kan menjadi salah satu suar pemberantasan korupsi. Jadi penetapan tersangka Pak Firly ini harusnya dijadikan momentum untuk juga menggerakkan pemberantasan korupsi secara utuh. Kira-kira itu. Jadi pasangan tim Amin apa yang bisa dipelajari jika memang nanti Amin akan diberikan amanah untuk memimpin Indonesia mengenai hal ini Pak? Kembalikan marwah dan kehormatan KPK seperti sedia kala dengan berbagai syarat yang ada di situ. Satu, independensi dari KPK. Kedua, orang-orang yang dipilih itu harus orang-orang yang integritasnya tidak diragukan lagi. Terus yang ketiga, melibatkan partisipasi publik. Karena tidak ada pemberantasan korupsi tanpa pelibatan partisipasi publik. Pak, sebelum saya ke Pak Ginting, saya ingin bertanya. Jika sekarang Ketua KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti kemarin pemilihan Ketua KPK tidak memilih sosok yang berintegritas? Atau seperti apa? Ada cukup banyak peristiwa dan fakta yang mengkonfirmasi pertanyaan tadi. Kalau tidak salah, ada penolakan dari teman-teman di dalam KPK sendiri yang menyatakan kepantasan calon yang akan dilanjutkan atau dikirimkan kepada DPR. Terus kedua juga ada banyak informasi dari masyarakat sipil kepada panitia seleksi. Ya. Dan yang ketiga juga kemudian kepada DPR itu ada informasi yang dikemukakan pada publik ketika pemilihan terjadi. Dan pada akhirnya buah itu tak jauh dari pohonnya. Baik, terima kasih Pak. Itu sebagai pemantik diskusi kita malam ini. Sekarang saya beralih ke Pak Ginting. Pak Ginting, malam Pak, apa kabar? Malam. Silakan Pak tanggapannya. Ya. Terima kasih Mbak. Ketua KPK yang tersangka Pak. Apa yang terjadi hari ini salah satu yang perlu kita prihatin sekali. Mengapa demikian? Reformasi 98 sudah 25 tahun. Salah satu buah reformasi kita bentuklah KPK. Nah, dengan apa yang terjadi hari ini, saya kira sesuatu yang membuat kita semua miris. Yang kita harapkan tadi jadi pahlawan di depan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berat ini, ternyata dikecewakan oleh mereka. Tapi saya percaya kalau kasus ini diteruskan karena ada hal-hal yang dia langgar, ya saya kira silakan. Kita nggak perlu lindungi siapapun kalau memang melanggar hukum, ya saya kira hukum juga yang memberikan hukuman buat dia. Tapi menurut saya kita nggak perlu prasangka negatif. Biarlah pada saatnya nanti yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak, kita tunggu. Tapi yang paling tidak,
ini pelajaran buat kita. Kalau masih terjadi kasus seperti ini ke belakang, berarti kita tidak peduli dengan bangsa ini. Nah, saya kira itu bahwa konsennya di situ bahwa kita dulu berharap banyak sekali dengan KPK. Ya. Saya termasuk yang mungkin ikut demo bawa mahasiswa ke gedung DPR itu. Nah, saya rindu. Maka kita lihat dulu amanat reformasi itu kan dengan keluar TAP MPR kembali. Ya. Demokratisasi, Ya, Bapak. ekonomi kerakyatan, kebebasan berpendapat itu diberikan semua. Kemudian masalah hukumnya kita benahi, termasuk lahirnya KPK dan beberapa lahir lembaga. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar berita Ketua KPK jadi tersangka, Pak Ginting? Ya, kalau saya sama seperti yang tadi. Pikiran saya bahwa kita harus ingat, pada saat KPK itu didirikan, salah satu barangkali di Indonesia seleksi yang paling mengerikan, paling sulit adalah masuk KPK. Oleh karena itu waktu itu orang mengatakan menjadi anggota KPK itu harus setengah malaikat. Nah itu artinya mengharap banyak. Oleh karenanya Pada waktu itu. Pada waktu itu. Tapi saya pikir ini yang kita lihat bahwa ada bagus periode pertama, kedua, ada naik turun. Nah saya kira ini adalah tantangan buat kita. Kalau kita sepakat untuk mendukung KPK, kita juga berharap di dalam, ya karena mereka itu pahlawan sebenarnya kalau ingin dia sadar. Kalau dia sadar dia pahlawan, harusnya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jika tim pasangan nomor 2 mendapatkan amanah, Pak, menjadi pemimpin Indonesia ke depannya, apa yang akan dilakukan? Ya, kalau menurut saya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, satu, kita serahkan kepada proses hukum. Kita harus taat asas lah ya. Bangsa ini harus taat asas. Jangan gaya-gaya premanisme masih kita bawa, karena itu sudah memasuki abad 21 ini kan adalah bangsa yang maju, bangsa yang beradab, taat hukum. Nah oleh karenanya kita harus dorong ke sana, jangan kita ada cawe-cawe yang lain. Nah kita barangkali sebagai Prabowo Gibran, saya lihat bahwa Pak Prabowo itu sangat dari dulu bagaimana dia menyatakan, saya sangat sedih melihat bangsa ini kalau uang negara itu tidak sampai ke rakyat. APBN kita kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan negara kita sebesar ini. Maka pembangunan ini pun kalau hanya berdasarkan APBN, saya kira masih sulit kita bisa lari. Nah maka itulah yang saya katakan tadi. Jadi jika Bapak Prabowo dan Mas Gibran terpilih tidak akan ada seperti ini lagi ya Pak ya? Ya kita berdoa dan tentu ini adalah semangat kita semua. Karena tidak bisa berpikir untuk membuat KPK ini besar oleh sekelompok orang. Itu harus sama-sama. Karena ini adalah tugas kita, ini bagian kita. Kalau itu tidak efektif, yang rugi siapa? Rakyat kita semua. Nah jadi kalau menurut saya harus ada semangat kita bersama, ya mendukung KPK, malah nanti kalau kita lihat beberapa negara kan KPK itu kan dipermanenkan. Nah, tapi nanti kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Tapi kita prihatin, tapi kita positive thinking melihat apa yang terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak dari tim Paslon 2. Pak Johan, selamat malam Pak. Selamat malam, Sabrina. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Ini juga menarik karena Pak Johan pernah berada di dalam KPK. Saya ingin tanggapannya dari tim 3 ya. Malah Pak Bambang lebih canggih lagi. Ya gini, menurut saya kejadian ini tersangkanya Ketua KPK itu kita jadikan momentum untuk berbenah. Berbenah dalam konteks apa? Berbenah dalam konteks baik itu lembaga maupun menempatkan orang-orang yang ada di KPK. Kalau ada tikus di lumbung, jangan dibakar lumbungnya. Tapi tikusnya lah yang kita cari. Kan? Dan peristiwa yang menimpa Ketua KPK saat ini, menurut saya bisa jadi momentum untuk memperbaiki KPK secara kelembagaan. Saya sampai hari ini punya pendapat bahwa perubahan undang-undang, revisi undang-undang 30 2002 tentang KPK menjadi undang-undang 19 2019
ini terkait lembaga ya. Jadi lembaga itu kewenangannya jadi agak berkurang. Gitu. Apa kesimpulan yang saya sampaikan kenapa lembaga KPK itu kemampuannya atau lembaga itu lebih turun ya kewenangannya berkurang. Yang pertama, status pegawai KPK itu ASN. Jangan dikira ASN saja kemudian kan nggak persoalan. Banyak hal yang berubah ketika pegawai KPK menjadi ASN. Apa itu? Proses seleksi yang ada di KPK ya. Kemudian juga SOP, kode etik dan lain sebagainya. ASN itu tentu mengacu pada Undang-Undang ASN, bukan Undang-Undang 30 tahun 2002. Yang ketiga itu memberi keleluasaan KPK, pimpinan KPK, Pak Bambang pernah jadi pimpinan KPK, yang membuat lembaga itu lebih independen, ya, quote-unquote. Lembaganya lebih independen. Kalau orang per orang kan meskipun Undang-Undang 30 2002 bisa juga tidak independen. Tapi saya bicara lembaga. Kenapa saya bilang lebih independen? Karena Undang-Undang 30 tahun 2002 itu menjadikan pegawai KPK dan pimpinan KPK itu independen. Nah, ketika 2019 ini undang-undang yang baru ya, itu membuat KPK itu quote-unquote bisa diklasterkan menjadi bagian dari eksekutif ya, Pak Bambang ya. Ini yang kemudian membuat, menurut saya secara kelembagaan itu berkurang ya kewenangan yang ada di independensi yang ada di lembaga KPK. Sekali lagi lembaga ya, saya tidak bicara soal orang. Yang kedua, di dalam kaitan dengan momentum membenahi itu, ini harus kita lihat lagi sekarang ini. Kita lebih ke helikopter view gitu ya. Ini nggak ada bedanya sekarang. Kewenangan KPK, kewenangan kejaksaan, sama kewenangan polisi. KPK bisa SP3, dulu nggak bisa. Jangan dikirakan SP3 kan ada ini yang melatar belakangi. Karena itu pasangan paslon Pak Ganjar, Pak Mahfud, tadi seperti yang ditayangkan, pertama harus kita kuatkan lembaganya KPK itu. Lembaga KPK harus kita perkuat. Waktu itu melalui saya sempat, Pak, dengan cara? Lembaga diperkuat bisa kita revisi undang-undang. Apakah ya revisi undang-undang berarti? Revisi undang-undang KPK, kemudian seleksi ya. Saya kira tidak ada tolok ukur ya, mengukur integritas itu dari proses seleksi. Tidak ada itu. Kita bisa berdebat panjang ketika orang diseleksi sehingga itu tadi bagaimana tidak ketat ya waktu pemilihan pimpinan KPK. Saya pernah ikut pimpinan KPK yang kemudian lolos di Pansel tapi nggak lolos di DPR RI, di Komisi 3 dicoret. Ada Pansel. Pansel katanya dibentuk tokoh-tokoh yang punya integritas dan mumpuni. Kemudian dari Pansel itu disaring ribuan dan dia membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan kepada calon-calon yang ikut seleksi. Dari ribuan atau ratusan itu dikompres menjadi 10. 10 lah kemudian dipilih oleh DPR. Nah, secara prosedural menurut saya ini udah bagus, tapi pertanyaannya adalah apakah benar Pansel yang waktu itu memilih orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya integritas yang kemudian tidak menggunakan kewenangannya untuk abuse, dengan hal ini terjadi, apakah benar menurut Anda? Sekarang kalau dulu waktu rame-rame seleksi pimpinan itu kan ada juga suara-suara publik kan waktu itu kan, yang kemudian oleh Pansel katanya sudah diklarifikasi, dicek and recheck, kemudian akhirnya terpilihlah 10 yang kemudian dibawa ke DPR, akhirnya dipilih 5 yang sekarang ini kita saksikan bersama Ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Ya Pak Johan, tadi ini saya tanyakan juga ke Pak Ginting. Ketika Anda mendengar berita tersebut, apa yang terlintas di benak Anda? Dan sebagai orang yang pernah berada di KPK, apakah kejadian ini mungkin sudah Anda ekspektasikan pula?
ini tentu tidak kita ekspektasi ketua loh ya, ketua KPK dari lembaga yang bertugas memberantas korupsi, tersangkut korupsi. Ini persoalan yang lebih, nggak ada persoalan yang lebih parah dari ini gitu, kira-kira gitu lah. Iya, iya. Ini ketua KPK yang kemudian menjadi tersangka korupsi. Tentu saya tidak berekspektasi Baik, Pak. sebelumnya. Apakah saya kaget? Ya tentu saya kaget. Kenapa kok lembaga yang saya dulu pernah di sana tatanannya begitu rigid ya, dan pimpinan KPK itu kolektif kolegial dulu. Ya, oke. Dan kemudian Baik, Pak. saya sempat menyampaikan bahwa di KPK itu bertahap ya, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tahapannya cukup panjang itu. Pak Bambang ini bisa cerita juga karena dia pernah di sana kan, sampai kesimpulannya itu ke pimpinan KPK yang memutuskan orang ini naik dik atau belum naik. Baik, Nah, Pak. itu.